Umi Apikron. Iya. Ayo Cak Mul, turun tangan. Pak Tatang. APD ini siji. Banyolan. Bojo. APD ini masih itu. Emang bu YouTube lah ya. Bu YouTube lah ya. Iya, bujukan ya. Bujukan ya. Lah ya. Epo. Lebokno Nurul. Iya. Ojo sak menit karo menit ngono. Iya. Jukun. Pak, sampean cukup kayu kono ya. Ayo silakan. Kepala dolar menisor Pak, dolar menisor. Larang Mas. Pelan. Alhamdulillah. Sampare dipendhet. Balik ya. Apa teman? Monggo sing ngadan. Monggo. Boten langsung. Boten usah. Oh, berarti langsung nggih. Langsung. Nggih, monggo. Pun langsung Pak, dianur Pak. Allah barakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah qaddamal anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Pagi ini kita harus bersyukur. Kita diberi sehat. Nikmat sehat. Yang jarang di antara kita mau bersyukur dengan nikmat sehat itu. Yang kedua, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa menunaikan hak-haknya jenazah. Mulai ada 4 sampai pemakaman selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Astaghfiru li akhikum wasalul lahu tasbih fa innahul ana yus'al." Mintakanlah ampun kepada saudaramu sekarang ini yang baru dimakamkan, dan mintakanlah ketetapan karena sebentar lagi beliau akan ditanya. Akhi fillah azani Allah wa iyyakum, kafa bil mauti mau'idhah. Cukuplah kematian ini sebagai nasihat. Saya sering berbicara sama teman-teman. Jadi kadang-kadang kita kalau pas bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil seperti ini, dinasehati tidak mau mendengarkan. Kalau tidak mau mendengarkan, ya tidak ada bedanya sama yang meninggal. Karena yang meninggal ini dinasehati apa-apa, tidak dengar, tidak nurut, mesti tidak nurut. Gitu. Tapi kalau kita yang hidup ini dinasehati, tidak mau mendengarkan, hidupnya seperti matinya. Bahwa sekarang kita masih hidup ini hari-hari untuk amal, hari-hari untuk memperbaiki diri. Tapi kalau sudah seperti ini, hari-hari penghitungan, hari-hari hisab, amalnya tidak ada. Tidak ada amal. Ya. Ada satu, bukan hadis, semacam kata-kata bijak. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughayyad. Jadi orang yang meninggal seperti ini seperti orang yang tenggelam di laut. Tidak bisa apa-apa. Para tenggelam minta tolong di tengah laut. Siapa yang mau nolong? Ini tidak ada yang menolong ini. Kecuali waladun soleh yada'u lahu. Anak yang soleh
yang bukan orang lain. Hadisnya berbunyi bukan kita mendatangkan orang berdoa, bukan. Tapi kita sebagai anak mendoakan orang tua. Itu yang nyambung. Itu yang harus kita mengerti. Jangan kita melakukan sesuatu sepertinya itu baik, padahal tidak ada tuntunannya. Sepertinya itu baik, tidak ada tuntunannya. Ini sekarang ini mau kita rawat seperti apa kuburannya, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Mau kita semen, mau kita bangun sama emas ini, tidak akan merubah amal baiknya jenazah, tidak akan merubah. Itu yang perlu kita tahu. Mau kita hias, mau kita apa, tidak akan merubah. Yang bisa merubah siapa? Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalathin, sedekah jariyah yang sudah dilakukan, ilmun yantafa'u bi yang sudah dilakukan, yang satu, waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan. Yang tidak soleh ya tidak masuk. Kalau anak tidak soleh ya tidak masuk nanti. Gitu. Kalau kita merasa sayang kepada orang tua, ya ikuti aja itu. Dawuhnya Rasulullah itu kan dawuhnya Allah. Wa may yantiqu anil hawa. Bahwa Rasulullah itu tidak berbicara dengan hawa nafsu. Artinya apa yang dibicarakan itu bimbingan dari Allah. Wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Bahwa orang siapa yang nurut kepada Rasul, dia berarti nurut kepada Allah. Sekarang kita mau kemana? Mau kemana? Perjalanan hidup ini tidak muter ya. Tidak muter. Perjalanan hidup ini seperti orang estafet. Dari sana ke sana, titik. Saya akan jalan dari sana ke sana sampai ditentukan sama Allah usianya, estafet saya serahkan kepada anak saya. Selesai. Hari ini hari apa? Selasa. Hari Selasa. Sekali tok terjadi hari ini. Selasa depan bukan Selasa hari ini. Itu yang harus kita sadari. Artinya apa? Langkah, detik, menit, itu kita ini sekarang sedang jalan menuju ke kematian. Wa makana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Dan tidaklah sesuatu yang bernyawa kecuali telah ditentukan sama Allah kapan dia matinya. Kitaban muajjala. Sudah ditentukan. Jadi makanya kita hidup ini kan dihidupkan sama Allah. Harus nurut sama Allah. Katanya Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Gimana kamu bisa kufur kepada Allah padahal kamu asalnya tidak ada, amwat, tidak ada, dihidupkan lalu dimatikan, wa ilaihi turja'un, dan dikembalikan kepada Allah. Putarannya tidak akan jauh dari itu, tidak akan meleset dari itu. Kita dari Allah kembali ke Allah, kita dari tanah kembali ke tanah. Ada ayatnya yang dari tanah kembali ke tanah itu ada. Di surat Al-Mu'min itu disebutkan. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma ja'alnahu nutfatan 'alaqatan, faj'alna 'alaqatan mudghatan, faj'alna mudghatan 'idhama, faqawsana al-'idhama lahma. Di ayat yang terakhir, tsumma ba'da dzalika lamayyitun. Sambungan yang terakhir habis itu. Jadi walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tin itu tanah. Sulala itu dari sari pati tanah. Lalu dijadikan air mani dan terus sampai disebutkan di situ, Allah menyebutkan tsumma ansha'nakum khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin, sampai diciptakan menjadi ahsanul khaliqin, penciptaan yang ahsan, yang paling baik, lalu dimatikan seperti ini. Jadi
persiapan apa yang mau kita persiapkan untuk seperti ini, untuk seperti bapak kita ini. Tidak ada seperti ini, sudah hari penghisapan sudah. Tidak ada amal usaha apa, tidak ada. Ini. Tinggal kita nanti. Hum sabiqun wa nahnu lahikun. Dia lebih dulu, kita akan menyusul pasti. Tidak sekarang, besok, lusa. Makanya saya kadang-kadang kalau sholat berjamaah, shollu sholatal muwadda. Sholatlah kalian seolah-olah sekarang ini sebagai sholat yang terakhir. Karena setelah sholat tidak ada jaminan kita masih hidup. Sama dengan sekarang ini, ya, antum bertakziahlah seperti seolah-olah ini takziah yang terakhir. Sebab habis takziah tidak ada jaminan antum masih hidup. Ada kata bijak yang berikutnya, man dakhalal qabra balazat ka'annahu raqibal bahr balasafina. Barang siapa yang masuk ke kuburan ini tanpa bekal, seolah-olah dia di atas laut tanpa kapal. Selamat? Tidak selamat. Tidak akan selamat. Kuncinya itu. Apa bekalnya? Fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Bertakwalah kepada Allah. Karena itu sebaik-baik bekal. Makanya saya menasihatkan untuk diri saya dan untuk ini kan semua insya Allah muslim. Kalau muslim saudara saya, kalau kita mau janjian nanti di surga. Jangan janjian di mall. Janjian di surga. Lah untuk janjian di surga, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Jangan zalim. Jangan mencuri, jangan mengganggu temannya, jangan tidak taat kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah supaya selamat. Ini datang waktunya untuk kita. Kapan besok? Saya sendiri kadang-kadang kalau tahu-tahu, kadang-kadang tidur, nanti besok pagi bangun apa enggak ya? Apa persiapan saya untuk menghadapi ini? Kan enggak ada tuh orang yang berpengalaman mati. Enggak ada. Enggak ada orang yang berpengalaman mati. Masuk kubur enggak ada. Makanya rahasia apa? Yaitu sebaik-baiknya yang paling baik. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Buah yang paling baik, yang paling luar biasa nanti di surga itu adalah ketemu, ditampakkan wajahnya Allah. Katanya Allah apa? Wa man arada liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Barang siapa yang kepingin ketemu sama aku, katanya Allah, falyamal amalan salihan. Hendaklah dia berbuat amalan-amalan yang saleh. Yang penting ini satu, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Allah itu jangan disyirikkan. Allah itu jangan dibandingkan dengan lain-lain. Antum kalau percaya dengan hari itu membandingkan dengan Allah. Antum kalau mempercayai rumah, kalau tidak ngadep ke sana rumahnya sial, antum membandingkan itu dengan Allah. Hati-hati. Dosa yang paling tidak diampuni sama Allah adalah dosa syirik. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Karena katanya syirik itu samar. Seperti semut hitam yang di atas batu hitam dilihat di malam gelap. Jadi samar antara syirik dengan tidak syirik. Makanya apa? Semua itu gantungkan sama Allah. Allahus Samad. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Saya kalau menganu anak-anak di panti itu selalu begini, dengan kata-kata begini, Allahus Samad. Apa ini? Untuk bergantung. Bergantungkan kepada Allah. Jadi kalau antum hari ini rugi, soalnya jangan kakek ngomong, itu bukan rezeki Anda. Titik. Insya Allah akidahnya begini. Antum kesandung, wah coba enggak liwat kene. Enggak, antum diingatkan sama Allah bahwa kesandung itu sakit. Untuk hati-hati jalan. Selesai urusan. Makanya jangan menduakan Allah. Kalau pengen selamat, tujuan kita surga. Tujuan kita hidup ini untuk mati surga. Jangan cari neraka. Ya, hati-hati. Saya kira itu, ya. Saya kira itu mudah-mudahan Bapak kita, teman saya paling baik, saudara saya paling baik, mudah-mudahan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan memang Allah memanggilnya memang karena sayang. Allah memanggilnya karena
sayang. Saya merinding bilang kalau sayang. Ya, mudah-mudahan gitu, sehingga urusan ini, Bapak, Ibu, urusan ini tidak selesai. Di kuburan ini tidak selesai urusannya kalau belum kakinya menginjakkan lantainya surga. Tidak selesai urusan. Jangan bilang antum kalau sudah mati urusan selesai. Tidak selesai urusan. Pengen tahu hadisnya? Inna ahadukum idza mata uridha alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Fa inna min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Fa inna min ahlil nar fa min ahlin nar. Yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allah yaumil qiyamah. Hadis sahih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya salah satu dari antara kita apabila meninggal di sini nanti akan ditampakkan di mana kedudukannya. Kalau dia sebagai ahli surga ditampakkan itu surga. Kalau dia sebagai ahli neraka ditampakkan itu neraka yang bakal kamu tempati. Sampai kapan ditampakkan? Hatta yab'atsakallahu yaumil qiyamah. Sampai nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Bayangkan kalau ditampakkan neraka di dalam kubur sampai hari kiamat, ya apa rasanya? Tapi bagaimana nyamannya, indahnya kalau ditampakkan di dalam kubur surga. Raudhatun min riyadil jinan. Hati-hati. Hatta yab'atsakallahu yaumil qiyamah. Kiamat kapan? Wa ma tadri nafsun. Tidak ada yang tahu urusan kiamat, urusan Allah. Jangankan urusan kiamat, urusan besok, urusan nanti, gak ada orang yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun orang apa yang akan terjadi. Ghadan itu besok, tapi maksudnya setelah ini. Nanti setelah ini, setelah kita keluar dari kuburan, apa yang terjadi kita juga tidak tahu. Ya, hati-hati. Itu mudah-mudahan kita ditetapkan sama Allah tetap dalam keadaan iman, ditetapkan kepada Allah, tetap percaya Allah somad pada hati kita, keimanan kita. Kita tidak menjadi orang yang pagi beriman sore kafir. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan dijauhkan oleh itu. Ya, mari kita berdoa untuk saudara kita. Mudah-mudahan Allah menerima dengan baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa nakkihi minadh dhunubi wal khataaya kama yunakka ath-thawbul abyadu minad danath. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatazawaz anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu waj'alil jannata ma'wahu wa abdilhu daran khairan min darih wa zawjan khairan min zawjih wa ahlan khairan min ahli. Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Allahumma thabbithu bil qawli thabit fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Allahumma la tada' lana wa lahu dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa syatartah wa la hamman illa farrajtah wa la hadhihi al mayyit illa rahimtah. Wa sallallahu ala Muhammad Nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Tambahan sedikit. Tolong yang pernah bermuamalah dengan bapak kita, sahabat kita, teman kita, saudara kita ini untuk bisa memaafkan segala kesalahannya. Karena hakul adami, urusan maaf memaaf antara manusia, minta maafnya bukan kepada Allah, tidak, tapi ya kepada manusia. Tolong dimaafkan. Nanti saudara-saudara, teman-temannya bapak yang lain yang tidak ada, tolong disampaikan untuk bisa memaafkan kalau ada kesalahan. Yang kedua, saya cuma mengingatkan ibu-ibu, ya, mengingatkan saja. Tidak ada apa-apa. Saya cuma ngasih tahu bahwa dalam rangka pemakaman ini ibu-ibu seharusnya tidak boleh masuk ke area makam. Bukan saya yang bicara, cuman aturan. Saya cuma nyampaikan saja. Ya. Jadi kalau ibu-ibu mekut tidak boleh masuk ke sini, harus di luar sana. Ya.
Enggak apa-apa. Jadi harus ingat, waman arada liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Harusnya begitu. Jadi urusan ini urusan orang laki. Ini jumhur ulama bilang begitu. Yang ketiga, urusan warisan. Urusan warisan. Berapa keluarga yang hancur gara-gara tidak bisa membagi waris dengan adil. Jadi waris itu harus dihitung. Kalau sudah dihitung, sudah ketemu haknya ini sudah ada yang kaya merasa wis tekku kekno, itu lain. Tapi harus dihitung. Harus dihitung. Jadi banyak orang-orang kita yang tidak menyelesaikan hak waris, nanti ditagih sama Allah. Itu Al-Qur'an yang berbunyi di surat An-Nisa. Al-Qur'an. Walir rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabin. Jadi itu. Jadi punyanya anak laki 2. Walid dzakari haddul min mithlu hadzil unsayain. Jadi bagiannya anak laki seperti 2 bagiannya anak perempuan. Itu Allah yang apa namanya? Yang membagi, bukan manusia. Jadi kadang-kadang ada keluarga yang tidak punya anak perempuan, tidak punya anak laki, itu saudaranya yang meninggal itu dapat. Gitu. Tapi orang kita bilang, "Loh kok enak? Wong dulurku gak melok kerja kok, sing kerja kene kok dapat." Tapi itu aturannya Allah. Nah, gitu. Itu aturannya Allah. Sekarang kita mau nurut sama Allah, Mas, yang punya surga Allah. Kita minta surga sama Allah tapi kita tidak nurut sama Allah. Kita minta naik di sekolahan, kita tidak nurut sama guru. Bisa? Nah, ini sama Allah loh yang membuat kita hidup. Ya, itu saja. Ya, jadi ini kalau ibu-ibu tidak tahu, ini untuk tambahan ilmu. Saya tidak, kalau saya tidak beritahu, saya tidak sayang sama ibu-ibu. Tapi karena rasa sayang saya sampaikan. Bukan tidak ada apa-apa, tidak ada kebencian, tidak ada apa-apa. Wallahu a'lam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.